Shalom semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kita mau memasuki Gunung Kudus Bapa. Kiranya Tuhan melayakkan kita menghampirinya di tahta. Haleluya. Bapa, ini kami, Bapa. Kiranya Engkau berkenan atas kami. Kami mau datang, ya. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa dengan hidup tak berjuang. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi hadirat-Mu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Mari kita katakan, ku datang. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi hadirat-Mu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Kita masih mau katakan, masuk ke Gunung Kudus-Mu, ya Bapa. Datang ke Gunung Kudus Bapa dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi hadirat-Mu. Kami tunduk, ya Bapa. Tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya.
terima kasih. Kami bersyukur Engkau berikan waktu ini yang berharga untuk memuji-Mu, bersekutu bersama ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih kiranya Engkau memperkenankan kami, memperkenankan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kiranya Engkau terus bersama-sama dengan kami, agar kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terus kiranya Engkau bersama dengan kami. Kami mau memuji-muji Engkau lagi. Haleluya. Amin. Ada sukacita bagi kita semua di sini tentunya. Amin. Karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Kita akan terus memuji-muji Tuhan di dalam setiap langkah kita. Kita mau katakan itu dengan sukacita. Haleluya. Memuji Engkau ya Tuhan, kami rindu hidup kami ini, perkataan kami memuliakan Engkau. Katakan, memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu. Segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalan-Mu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kita bersuka cita saudara, karena Tuhan bersama dengan kita. Oh haleluya ya Tuhan. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu. Segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Mari kita katakan memuji Dia. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu.
dalam kehidupan kita ada Yesus yang selalu setia. Amin. Kita mau menyanyikan di hidupku ada sobat yang setia. Dengan bangga kita mau mengatakan ini di hadapan Tuhan Yesus. Sebab Engkau ada bersama kami. Sama-sama katakan, di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa depan dibuatnya terang ceria. Katakan lagi, di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa depan dibuatnya terang ceria. Itulah biar kiranya Tuhan berkenan atas kita, membawa kita kepada kekekalan, sukacita abadi bersama Dia. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa depan dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku, memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku ke negeri yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biar kiranya kita semakin didewasakan. Kita mau menyanyikan, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya.
Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Katakanlah, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Mari kita katakan sekali lagi. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, jikalau kami sudah memuji menyembah Engkau pada persekutuan yang sungguh indah dan manis pada pagi hari ini. Dan kini Tuhan, kami rindu untuk mengisi bejana hati kami dengan firman-Mu ya Bapa. Perkataan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Bapa. Biarlah kuasa Rohul Kudus-Mu yang menaungi kami Tuhan.
yang melingkupi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami mau melakukan seturut dengan kehendak Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, gunung batu kami yang teguh. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, adapun firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu kita ambil dari Efesus 5 ayat 11 sampai dengan 18. Beginilah bunyinya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudaraku, tema perenungan firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini adalah jalanilah hidupmu seperti yang Tuhan mau. Sekali lagi, jalanilah hidupmu seperti yang Tuhan mau. Saudaraku, berbicara mengenai kehidupan, kita tahu bahwa Sang Pemberi hidup adalah Tuhan. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tetapi kita sering tidak memahami apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup ini. Dan juga kita tidak memahami apa maksud dan tujuan hidup kita ketika Tuhan sudah memberikan hidup kepada kita. Ya saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Sehingga kita sering hidup semaunya sendiri. Kita hidup sembrono, ceroboh menurut kehendak kita sendiri. Sementara Tuhan tidak ingin kita kehilangan arah. Pada saat Tuhan sudah memberikan hidup itu kepada kita saudaraku, kita sudah diselamatkan saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Tuhan tidak mau kita kehilangan arah. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita saudaraku, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Diingatkan kepada kita agar kita tidak kehilangan arah saudaraku. Itulah yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini ya saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Dikatakan janganlah kamu bodoh. Bodoh menurut Alkitab ada beberapa hal saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Yaitu yang pertama, orang yang bodoh menurut Alkitab, orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Untuk kesenangannya sendiri, untuk memuaskan dirinya sendiri. Hal itu ada tertulis di dalam kitab Lukas 12, yaitu orang yang bodoh saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Dia katakan bersenang-senanglah dalam hai jiwaku, padamu banyak harta dikatakan. Bersenang-senanglah, aku mau buka lumbung-lumbungku, mau memperbesar. Dia memikirkan untuk dirinya sendiri saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Kalau orang yang mementingkan diri sendiri, pasti orang ini kikir. Karena dia nggak berpikir untuk membagi-bagikan apa yang dia miliki. Harta yang dikumpulkannya dia nggak berpikir untuk membagi-bagikan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi dia orang yang kikir saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Padahal di dalam Alkitab orang yang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hal itu ada tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 10. Coba WL tolong bacakan. Orang yang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah halnya kalau orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Seperti yang tertulis dalam Lukas 12 tadi ya saudaraku. Mengenai orang kaya yang bodoh. Ya, kemudian orang bodoh menurut Alkitab itu apa yang dikatakan Alkitab? Yaitu di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Itu mengenai 5 wanita gadis bodoh dan
5 wanita gadis yang bijaksana. Mereka tidak mempersiapkan diri secara benar, secara tepat, tidak berjaga-jaga, ceroboh, menantikan kedatangan Tuhan untuk masuk di dalam kemuliaan kekal. Pelitanya tidak tetap menyala, saudaraku. Sehingga mereka itu dikatakan orang yang bodoh. Makanya waktu 5 gadis bodoh, waktu masuk dia ketuk-ketuk pintu. Bukakan pintu bagi kami katanya. Padahal pintu sudah ditutup. Hanya 5 gadis yang bijaksana yang dapat masuk. Kenapa saudaraku? Mereka sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya dengan tepat, dengan benar menanti kedatangan Tuhan. Untuk masuk di dalam kemuliaan kekal. Untuk masuk dalam perkawinan anak domba ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Jadi demikianlah digambarkan mengenai orang yang bodoh. Yaitu termasuk 5 anak gadis yang bodoh. Karena mereka sungguh tidak mempersiapkan dirinya dengan benar, dengan tepat. Hidup seenaknya saja, ceroboh, sembrono ya saudaraku. Sehingga mereka tidak masuk di dalam perjamuan anak domba. Ya, kemudian yang ketiga, bagaimana dikatakan dalam Alkitab orang yang bodoh. Ketiga, orang yang bodoh, orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya. Hal itu ada tertulis di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Coba tolong bacakan WL. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah saudaraku digambarkan bagaimana orang yang bodoh itu di dalam Alkitab. Mereka mendengar firman Tuhan tapi bebal, gak mau tahu. Apapun yang dikatakan Alkitab mereka tidak peduli saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Misalnya contohnya begini saudaraku. Dikatakan dalam Alkitab, jikalau kamu marah, jangan kamu sampai berdosa. Itu udah jelas dikatakan di dalam kitab Efesus. Tapi kadang-kadang misalnya orang tua marah terhadap anak sampai berlebih-lebihan. Ya saudaraku yang kekasih, itulah yang dinamakan marah sampai berdosa. Suatu ketika saya pernah mendengar karib saya, kasihan saya sampai mendengarnya saudaraku. Padahal dia seorang majelis saudaraku. Dia sangat marah sama anaknya. Saya nggak tahu masalah anaknya kenapa. Tapi demikianlah marahnya kepada anaknya. Sampai seluruh dari kebun binatang keluar saudaraku. Perkataan-perkataan aduh sampai saya dengarnya sedih sekali. Perih telinga saya mendengarnya. Aduh Tuhan ampunilah orang ini. Terus saya bertanya kepada seorang yang ditanya orang dunia juga kebetulan yang bersamaan dengan saya, duduk dekat saya. Saya bilang, aduh itu orang benar-benar salah, marah mesti sampai gitu-gitu amat, keluar perkataan-perkataan hewan, kebun binatang, aduh sampai kasar begitu saya bilang. Tapi orang ini jawab begini, ya wajarlah, mungkin anaknya terlalu nakal. Nah itu sebetulnya tidak benar. Kalau menurut Alkitab apapun itu, kalau kita mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya, walaupun memang sakit untuk melakukannya, perih untuk melakukannya, tapi jikalau kita mau mendengar dan melakukannya, itulah dikatakan orang yang bijaksana saudaraku. Jadi tidak ada alasan kalau udah anaknya terlalu nakal, apapun itu saudaraku. Memang pedih, tapi dikatakan jikalau kamu marah, jangan sampai berdosa. Itulah perintah firman Tuhan. Tetapi kalau orang yang bodoh, dia nggak mau dengar itu. Orang dia begitu nakal, itu tetap dia lawan. Dia lawan kebenaran firman Tuhan itu. Itulah dikatakan orang yang bodoh. Apapun yang dikatakan firman Tuhan tetap prinsipnya yang benar, dibenarkan oleh dirinya sendiri. Ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kemudian apalagi dikatakan orang yang bodoh itu. Yang keempat, orang yang bodoh menurut Alkitab adalah orang yang menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi dia mengerjakan
dengan segala keserakahan saudaraku, mengerjakan segala kecemaran dengan serakah. Dia dikendalikan oleh hawa nafsu ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Dia menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Itulah dikatakan orang yang bodoh. Hari ini tertulis di dalam Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kalau kita baca di atas di ayat sebelumnya, itu karena kebodohannya. Begitulah karena kebodohannya perasaan mereka sudah menjadi tumpul. Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu ya saudaraku. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dan ada juga dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Orang yang mengerjakan dengan hawa nafsu, menyerahkan diri kepada hawa nafsu, itulah orang yang bodoh saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, jadi kalau kita dikuasai pada waktu kebodohan saudaraku, waktu kita bodoh, seperti yang dikatakan Alkitab, kita dikuasai oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh hawa nafsu hidup kita saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Oleh sebab itu, jika kita hidup di dalam kebodohan, itu berarti kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Apabila kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan, yang dapat apa? Celakalah kita. Menuju kepada kebinasaan saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dikatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya dengan seksama itu apa saudaraku? Dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kita perhatikan hidup kita. Setiap hari kita periksa diri kita. Tuhan, apa yang salah pada diriku Tuhan? Setiap hari sampai Tuhan datang menjemput kita. Kita perhatikan dengan seksama, dengan serius. Seksama itu artinya serius ya. Sungguh-sungguh saudaraku. Tiap hari kita periksa diri kita, Tuhan, apa yang salah padaku. Kalau kira-kira kayaknya ada yang salah, baik dalam perkataan kita maupun dalam tingkah laku kita, cepat-cepat kita minta ampun. Karena memang kita tidak lepas dari kesalahan. Setiap hari ada saja mungkin dalam perkataan kita yang keseleo ataupun dalam perbuatan kita, cepat-cepat. Waktu kita saat teduh, pagi-pagi datang menghadap Sang Raja. Tuhan, kemarin aku kayaknya begini-begini Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku salah perkataanku Tuhan. Kemarin kayaknya aku menyakiti hati orang itu Tuhan. Cepat-cepat kita minta maaf. Kita minta ampun. Setelah kita minta ampun, ada damai sejahtera di dalam hati kita. Baru kita mulai memanjatkan pujian, penyembahan. Kalau tidak masih ada yang keganjal. Kalau kita belum menyelesaikannya lebih dahulu, apa yang salah yang telah kita lakukan, ya saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Oleh sebab itu diingatkan kepada kita, perhatikan dengan seksama. Periksa diri kita setiap hari di hadapan Tuhan. Apa yang salah, baik perkataan kita maupun perilaku kita yang sungguh tidak layak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Selanjutnya dikatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mau memperhatikan dengan seksama? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang salah? Jikalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Oleh karena itu diingatkan sama kita saudaraku, usahakanlah. Ada ya perkataan dikatakan usahakan ya. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Arti usahakan itu apa? Apa dikatakan cuma mengertilah kamu kehendak Tuhan? Bukan kan? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Arti usahakanlah itu artinya ada tindakan. Ada yang harus kita lakukan, berusaha sungguh-sungguh supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Apa usaha kita? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, adapun usaha kita
adalah kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan lewat pelajaran firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari. Yaitu kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari. Dan jam-jam doa kita setiap hari. Jam-jam doa secara pribadi. Setiap hari kepada Tuhan. Dengan demikian maka akan diberi kepekaan rohani kepada semua orang yang berusaha untuk mencari kehendak Tuhan. Itulah usaha kita. Usaha kita itu. Yaitu tadi apa tadi? Membangun relasi dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Dan juga lewat jam-jam doa pribadi kita. Setiap hari saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Maka kita akan diberi kepekaan rohani. Kepada semua lah saudaraku tanpa kekecualian. Kepada semua orang yang berusaha. Semuanya orang yang mencari kehendaknya. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Oleh sebab itu kita setiap saat saudaraku mencari kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam hidup kami? Bukan hanya cukup berdoa saja. Karena kalau hanya berdoa saja tanpa pengetahuan juga tidak cukup. Atau pengetahuan saja tanpa berdoa juga tidak cukup. Tetapi harus mempelajari firman Tuhan disertai dengan jam-jam doa pribadi setiap hari. Maka akan diberikan kepada semua orang yang mencari kehendaknya. Ya saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Setelah kita berusaha mencari kehendak Tuhan. Kemudian kita sungguh-sungguh mengatakan dengan seksama saudaraku. Memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Hal itu membuat kita menjadi berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, ya. Kita berhati-hati, kita teliti di dalam menjalani kehidupan ini. Makanya diingatkan saudaraku, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Ada dikatakan ya, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Bagaimana kita cara mempergunakan waktu sebaik-baiknya? Seringkali kita ya sudah begitu Tuhan mengasihi kita. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Pengorbanannya sedemikian rupa. Tapi kita lebih banyak memberikan waktu untuk hal-hal yang tidak berarti. Banyak nonton TV, lebih banyak kita duduk di depan TV ataupun kita lebih banyak memperhatikan HP macam atau kadang-kadang hobi. Hobi juga bisa sampai berjam-jam saudaraku. Kita ada seorang yang hobi mancing. Hobi mancing ini sampai melewati 1 hari. Nanti kalau sudah nggak ada yang dia dapat untuk dipancingnya, dia takut dia takut istrinya marah, dia pergi ke pasar ikan. Dia beli ikan, seolah-olah dia dapat pancingan. Sehingga istrinya tidak marah. Hanya karena itu saudaraku. Nah itu termasuk mempergunakan waktu secara sia-sia. Padahal diingatkan, jikalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Diingatkan kepada kita, hendaknya kita mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Yaitu melakukan apa yang merupakan kehendak Tuhan. Yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Sebagai orang yang sungguh-sungguh mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Apa artinya? Bahwa kita melakukan seturut dengan kehendak Bapa di surga apapun yang kita lakukan. Berarti kita selama hidup kita, sepanjang hidup kita berorientasi kepada Tuhan. Kita fokus berorientasi kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Kita fokus kepada berorientasi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, makanya dikatakan persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup,
kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ayat sebelumnya, kenapa kita disuruh katanya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu di dalam Roma 11 ayat 36, tolong bacakan WL. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, lanjutkan Roma 12 ayat 1-nya. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih. Jadi ayat sebelumnya dikatakan, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Sebab segala sesuatu dikatakan. Makanya di ayat 12, oleh karena itu kan lanjutannya berarti. Sebab karena segala sesuatu dari Dia, oleh karena itu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadanya. Itulah tanda kita hidup yang berorientasi kepada Tuhan. Di luar daripada itu jangan kita lakukan segala apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu tadi dikatakan bahwa perhatikan dengan seksama. Berarti apa yang tidak berkenan kepada Tuhan kita sisihkan. Aku enggak mau melakukan hal ini. Walaupun mungkin secara daging kepingin melakukannya. Tetapi karena kita rindu untuk melakukan apa yang merupakan kehendak Tuhan. Kita salibkan keinginan kita itu. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kemudian sebelum kita lanjut kepada ayat 18, lebih dahulu kita di dalam berorientasi kepada Tuhan, apa yang bisa kita lakukan saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Sebagai kita sungguh-sungguh mau melakukan apa yang menyenangkan, menyukakan hati Bapa di surga, di dalam mengisi hari-hari kita, mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Kita melayani dengan penuh cinta kasih. Kita menjadi berkat peduli terhadap sesama. Terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita jangan berpikir, loh bagaimana saya nggak bisa keluar? Apa yang mau bisa saya lakukan? Bagaimana saya mau mempergunakan waktu sebaik-baiknya? Walaupun kita tidak harus keluar, banyak hal yang bisa kita lakukan. Lebih-lebih dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan izinkan bagaimana respon kita untuk terhadap saudara-saudara kita yang menghadapi macam-macam kesulitan, menghadapi kesulitan ekonomi oleh karena mereka terpaksa di-PHK-kan dari pekerjaannya saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Banyak hal usahanya yang bangkrut sehingga tidak membutuhkan pegawai lagi. Sehingga mereka mengalami kesulitan-kesulitan khususnya dalam kesulitan ekonomi. Bukan kesulitan ekonomi saja, mereka mengalami stres, frustrasi. Sehingga kalaupun mungkin kita tidak mampu untuk memberikan berupa uang, banyak hal kita beri saran, kita menasihati firman Tuhan yang sungguh memberikan kekuatan, meneguhkan mereka, memberikan mereka semangat kembali dalam menjalani kehidupan ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang sungguh-sungguh berharap kepadanya, tidak akan dikecewakan. Tuhan akan memberkati. Hal yang itu saja kita sudah ingatkan kepada mereka. Kata-kata yang menguatkan itu sudah merupakan suatu kekuatan bagi mereka ya saudaraku. Dan kalau juga memang kita bisa memberikan sesuatu, apa salahnya kalau memang Tuhan sudah memberkati kita. Oleh sebab itu, itulah salah satu cara kita mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Saudaraku, banyak hal yang Tuhan bawa kepada kita dalam keadaan-keadaan yang demikian. Itu sungguh
Saya pribadi merasakannya saudaraku. Banyak hal yang Tuhan bebankan kepada saya. Walaupun orang-orang tersebut gak ada ngomong apa-apa. Tapi hati ini terbeban rasanya. Saudaraku, begitu nanti kita tahu orang ini begini. Oh iya, ini perlu dihiburkan. Orang ini perlu dikuatkan. Orang ini perlu dikokohkan. Tanpa orang itu ngomong apa-apa. Kita cuma dengar kabar si Anu begini. Atau si Anu sekarang sudah yatim piatu. Sehingga wah aduh kita begitu mendengar kasihan ya. Tapi kita gak cukup. Hanya ngomong aduh kasihan amat ya. Sampai di mana itu? Bagaimana tindakan kita setelah kita merasa kasihan, merasa sedih. Kita hubungin orang itu. Kita komunikasi dengan orang itu saudaraku. Saya bukan mau menceritakan. Ya saudaraku, begitu saya baca Timo Hutapea. Mama papanya sudah ndak ada. Orangnya aja saya nggak kenal. Tapi puji Tuhan, hal orang ini Tuhan bebankan kepada kita. Kita nggak boleh diam aja. Kita nggak boleh peduli dengan orang ini. Sehingga sampai saat ini kami berkomunikasi baik dengan anak ini. Menguatkan dia setiap hari, tiap pagi. Saya kasih siraman rohani. Timo, kamu sehat, semangat ya. Terus setiap pagi. Dia kayaknya meresponi dengan sukacita. Padahal itu hal yang sederhana. Saya bukan mau menceritakan hal ini. Tapi itu termasuk salah satu. Apa yang bisa kita lakukan. Seperti sering kami dengar di dalam pertemuan pejabat. Pak Erastus sering bilang begini. Tuhan bawalah kepada saya Lazarus. Oh apa ya maksudnya? Bawalah kepada saya Lazarus. Artinya bawa kepada saya yang setiap orang yang membutuhkan uluran tangan. Oh itu perlu juga ditangkap ya. Setiap orang yang membutuhkan uluran tangan. Bawa kepada saya. Sehingga walaupun orang itu gak ngomong. Kita itu merasa gak sejahtera. Kalau kita gak komunikasi dengan orang itu. Itu salah satu kita peduli terhadap sesama. Tanda bahwa kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi waktu yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukan hanya untuk kesenangan kita sendiri. Bukan berorientasi kepada diri sendiri. Melainkan berorientasi kepada Tuhan. Itulah tandanya kita mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Dan selanjutnya di dalam ayat 18, ayat terakhir dikatakan, tolong WL bacakan. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Diingatkan kepada kita, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Apa artinya? Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena katanya anggur menimbulkan hawa nafsu. Kan kita sudah pernah lihat ya. Kalau dulu saya waktu masih kecil. Lihat orang kayaknya menjadi bulan-bulanan. Dimabuk-mabukin. Terus dijejalin dengan alkohol. Supaya makin mabuk. Supaya makin gak karu-karuan. Dia gak tahu mengendalikan dirinya. Itulah ciri-ciri orang yang mabuk. Oleh karena itu diingatkan, jangan kita mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang akan mengendalikan kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini dikendalikan oleh hawa nafsu. Makanya diingatkan, jangan kamu mabuk oleh anggur. Tetapi katanya, hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Artinya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Sebagaimana dikatakan di Galatia 5 ayat 25. Di Galatia 5 ayat 25. Tolong WL bacakan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, makanya diingatkan di sini. Hendaklah kamu katanya penuh dengan roh. Artinya jikalau kita hidup oleh roh. Hendaklah hidup kita dipimpin, dikendalikan oleh roh.
Hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Artinya hidup kita dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran, kepada seluruh kebenaran. Oleh karena itu, supaya kita hidup seperti apa yang Tuhan mau, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah kata terakhir. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga sebagaimana tema kita, hiduplah seperti yang Tuhan mau. Kita tahu mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya dan kita berusaha untuk mencari kehendak Tuhan dengan sempurna, yaitu kehendak Tuhan yang baik, yang berguna dan yang sempurna. Ya saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Itulah akhir daripada pemberitaan firman Tuhan kepada kita. Oleh karena itu ditutup dengan perkataan ayat 18 itu. Hiduplah oleh Roh. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk tidak hidup di dalam kebodohan. Seperti yang dikatakan Alkitab tadi yang telah kita dengar. Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga kita tahu, kita melakukan, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yaitu mempergunakan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sungguh-sungguh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami Tuhan ingatkan supaya kami memperhatikan dengan seksama bagaimana kami hidup dan agar kami mengusahakan supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Dengan demikian kami tahu mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya menurut kehendak Tuhan, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Tuhan, untuk semuanya ini hanya dapat kami lakukan dengan kuat kuasa Rohul Kudus-Mu. Karena Rohul Kudus-Mu ya Tuhan yang menuntun kami kepada segala kebenaran. Memampukan kami untuk melakukan seturut dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Seperti tema pada pagi hari ini bagi kami semuanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang mulia. Bapa, pada kesempatan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Kencem Tuhan, yang keadaan fisiknya mungkin masih lemah pada saat ini, kaki kirinya dan tangan kirinya Tuhan. Tuhan, segala sesuatu tersedia bagi-Mu Tuhan. Biarlah selama dalam proses pemulihan Tuhan, Roh Kudus-Mu memberikan damai sejahtera bagi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga dia tetap menjalani kehidupannya dengan gairah, dengan semangat, sehingga hati yang gembira adalah obat yang manjur mempercepat pemulihan kesehatan hamba-Mu ini, organ-organ tubuhnya yang lemah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Tuhan, Engkau terus memberikan hikmat yang daripada-Mu, pengurapan-Mu terus Tuhan, agar lewat pengajarannya yang berasal daripada-Mu Tuhan, membawa jemaat-Mu hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya Bapa. Dan nama-Mu yang dipermuliakan Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu ini ya Bapa, jauhkan dari segala penyakit apapun Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta David Adam Tuhan, yang Tuhan percayakan di dalam pengembalaan untuk jemaat-Mu GSKI Perdatam Bapak. Tuhan berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan di dalam mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami tetap bersatu hati. Seluruh pengurus di tempat ini Tuhan, kami bersatu hati hidup rukun Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Hati yang tulus dan motivasi yang murni Tuhan. Agar jemaat-Mu bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Karena dengan kami bersatu hati dengan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, sungguh itulah
segala yang berkenan kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat seluruh saudara-saudara kami yang menderita terinfeksi corona Tuhan, yang sungguh sangat merebak di permukaan bumi di dunia ini pada saat ini. Tuhan jamah tubuh mereka, Tuhan menyembuhkan, memulihkan, karena Engkaulah tabib yang ajaib. Selama dalam proses pengobatan, biarlah damai sejahtera Allah Bapa terus memenuhi, menguasai hati dan pikiran mereka. Terus mereka memandang kepadamu Tuhan, mengandalkan Engkau Tuhan, bukan memandang kepada sakit penyakit yang mereka derita yang membuat mereka menjadi lemah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh saudara-saudara kami yang sedang berduka karena dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Tuhan. Banyak mereka yang sedang berduka karena kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak-anak. Kami serahkan ke dalam genggaman tangan-Mu yang penuh kasih. Kekuatan dan penghiburan hanyalah berasal daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan tetap memberikan kekuatan, tetap memberikan semangat kepada seluruh keluarga yang ditinggalkannya Bapa. Juga kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang terkena banjir Tuhan. Mungkin mereka harus mengungsi kemana-mana Tuhan. Tapi kami percaya pemeliharaan-Mu sungguh sempurna. Lewat saudara-saudara kami yang mengulurkan tangannya Tuhan untuk memiliki perhatian terhadap mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah semuanya mau mengulurkan tangan oleh karena kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang tertelan oleh longsor, tanah yang longsor Tuhan. Mereka banyak yang tidak kelihatan, mereka banyak yang tenggelam, mereka banyak yang tertanam Tuhan. Dan saudara-saudaranya sungguh sangat berduka karena hal ini Tuhan. Kekuatan dan penghiburan hanyalah berasal daripada-Mu Bapa. Biarlah mereka terus mengarahkan pandangan mereka kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus sehingga mereka cepat mendapatkan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh jemaat-Mu di GSKI Perdata Mini Tuhan. Biarlah tetap bersemangat, tetap bergairah mencari Engkau Tuhan. Terlebih-lebih pada akhir-akhir ini Tuhan, di mana hari-hari jahat Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, agar kami bersungguh hati mencari wajah-Mu Bapa. Sungguh-sungguh mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami Tuhan juga akan berpisah satu sama lain. Kami selesai di dalam ibadah kami. Walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing, Engkau hadir Bapa di tengah-tengah kami semuanya Tuhan. Karena kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih atas kami semuanya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, mari kita angkat hati kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih sayang damai sejahtera yang daripada Allah Bapa tercurah atas kita semuanya. Persekutuan di dalam Roh Kudus yang tetap memenuhi kehidupan kita, mewarnai sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung yang sungguh mengasihi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebab hanya Engkaulah yang
semua. Terima kasih kepada sidang jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.